Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Lanjut lagi teman-teman, kali ini kita akan bahas prediksi soal pretest PPG tahap yang kedua, materi pedagogik, dan ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru atau kisi-kisi 2022. Ini sudah video yang ketiga ya, yang tentang pedagogik. Silakan teman-teman yang baru nemu channel ini bisa scroll video sebelumnya, dan ada juga bahas soal lainnya di situ, tentunya soal-soal pretest PPG sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Ya, silakan teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya. Jangan lupa sebelum kita mulai sharing di sini, teman-teman like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Dan follow IG aku ya di cispi_47. Oke, kita pelajari indikator yang pertama. Di sini disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan juga siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Oke, jadi seputaran kompetensi abad 21, di mana di situ teman-teman kita harus tahu ya, intinya ada 4C itu kan. Ada communication, critical thinking, lalu creativity juga, silakan teman-teman bisa pelajari. Oke, soal pertama. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain adalah kita lihat opsinya. Sebenarnya di sini sudah ada clue-nya ya, karena lebih menitik beratkan pada critical thinking dan juga sudah ada penjelasan tentang berpikir kritis itu apa. Intinya kan kita bisa melihat masalah dengan cara baru dan dihubungkan lintas mata pelajaran gitu. Yang A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. B, guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. C, guru memungkinkan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D, guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. E, siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. Kira-kira yang mana jawabannya? Silakan bisa dijawab dulu. Oke, benar, jawabannya adalah yang B. Ya, karena kuncinya adalah kita melihat masalah dengan cara baru dan dihubungkan lintas mata pelajaran serta disiplin ilmu. Pada opsi B itu dengan kita menunjukkan beberapa gambar benda, ya. Dan pada saat siswa memilih salah satu gambar, itu berarti kan siswa sudah identifikasi dulu dari beberapa gambar tersebut. Sudah muncul nih berpikir kritisnya. Dan nantinya akan mengemukakan alasan sedetail mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Oke, lanjut indikator yang kedua. Diberikan sebuah kasus etika profesi guru. Peserta dapat mengenali sanksi pelanggaran kode etik guru. Oke, jadi sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru ini pasti muncul di setiap pretestnya nanti, dan soalnya itu macam-macam teman-teman. Jadi semacam ada kasus ya, studi kasus, lalu ada pelanggaran dari guru dan nantinya sanksi yang tepat diberikan terhadap guru tersebut itu apa. Yeps, Pak Adi merupakan guru kelas 2 di sekolah dasar. Pak Adi hanya memberikan tugas kepada siswanya, setelah itu kelas ditinggal begitu saja. Bahkan suatu ketika Pak Adi memberikan siswa-siswanya pekerjaan yang sangat banyak, namun tidak diperiksa, sehingga membuat banyak orang tua siswa yang protes akan sikap Pak Adi. Kasus di atas menunjukkan bahwa Pak Adi tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang seharusnya diberikan kepada Pak Adi adalah jadi intinya ini tidak mengerjakan tupoksinya
tupoksinya secara seharusnya itu kan. Sementara di sini tidak ada tindak kekerasan itu, tetapi tidak mengajar dengan baik dan benar. Oke, lalu di sini juga sudah ada kata kuncinya, sanksi yang diberikan oleh kepala sekolah. Berarti sudah jelas ini nanti diberikan oleh kepala sekolah. Kadang kalau soal itu kurang begitu spesifik ya, sanksinya harus diberikan oleh siapa? Apakah oleh kepala sekolah, satuan pendidikan, atau yang lainnya, mungkin dari dinas dan sebagainya. Kita lihat yang A, dilaporkan kepada dinas pendidikan sehingga profesi gurunya dapat dicabut. Profesi guru ya yang dicabut di sini. Oke, kita lihat opsi yang lain. B, dipecat secara tidak terhormat dan tidak diberi pesangon. Kalau ini tidak ya. Jadi memang urut-urutan untuk kode etik di situ kan ada kita memberikan teguran lisan, lalu ada peringatan ya bisa secara tertulis, ada juga penundaan hak guru ya, atau itu juga profesi guru juga bisa dicabut, dan kalau berat itu nantinya diberhentikan secara terhormat, dan yang paling berat itu adalah diberhentikan secara tidak terhormat. Itu kalau pelanggarannya sudah berat gitu. Yang C, dipindah tugaskan ke daerah yang terluar dan terpencil. Oke. D, diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat merubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. E, membiarkannya saja sebagai wujud pengucilan terhadap guru yang bersangkutan. Kalau yang E ini juga jelas tidak ya. Nah, dibiarkan ini tidak ada solusinya gitu. Ya, yang paling tepat dari opsi A, C, dan juga D itu adalah yang D. Karena di sini peringatan itu sudah berupa sanksi, dan selain peringatan ada juga pembinaan. Jadi tidak hanya diingatkan, tapi nantinya akan ada sikap dari guru tersebut supaya bisa lebih profesional lagi menjadi seorang guru. Itu ya. Next, indikator ketiga, diberikan indikator pembelajaran kompetensi dasar materi tema ke-SD-an. Peserta dapat merumuskan alat evaluasi yang relevan dengan materi tersebut. Ini berkaitan dengan alat evaluasi. Nah, tentunya kalau alat evaluasi kita harus pelajari dulu ada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti alat evaluasinya juga kita sesuaikan dengan konteks soalnya itu seperti apa. Bu Sari berencana memberikan tugas ya KD 3.6 kelas 5 di SD sebagai berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dengan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan oleh Bu Sari untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes. Oke, seperti yang kemarin sudah disampaikan ya, yang pertama kalau kita mau menentukan alat evaluasi, itu kita lihat KD-nya dulu. Nah, nanti opsi itu KD-nya udah sesuai atau belum. 3.6 berarti pengetahuan ya. Lalu materinya. Nah, di sini bisa kita lihat materi di sini dan juga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kita sesuaikan materi itu tepat atau tidak dengan tujuan yang akan dicapai atau indikatornya. Lalu yang ketiga yang harus kita lihat juga di sini adalah tingkat tinggi ya, atau HOTS. Jadi yang diinginkan oleh Bu Sari itu adalah kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau nanti sudah ada opsi yang sesuai dengan KD-nya, lalu materinya sesuai, maka kita pilih yang HOTS gitu. Oke, yang A. Tertulis menyebutkan bagian-bagian telinga dan juga fungsinya. Oke, tertulis itu sudah sesuai ya, ini pengetahuan. Tetapi menyebutkan itu bukan berpikir tingkat tinggi, ini masih C2, jadi bukan. B, praktik demonstrasi menirukan demonstrasi yang dilakukan oleh Bu Sari di depan kelas. Praktik itu juga keterampilan, jadi ini tidak sesuai, langsung aja bisa kita eliminasi ya. C, uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. Uraian itu pengetahuan ya. Gema dan gaung dapat terjadi. Ini apakah sesuai dengan konteks materinya di situ?
sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Gema dan gaung yang sesuai. Oke, kita bisa simpan. D. Lisan tentang bagian-bagian manusia dan juga namanya. Lisan tentang bagian manusia. Oh, ini lisan itu pengetahuan, betul, tapi materinya ini belum sesuai ya. Bisa kita eliminasi juga. Yang E. Menjodohkan pertanyaan, gambar, bagian telinga, dan jawaban yang telah disediakan. Ini menjodohkan itu juga di ranah pengetahuan. Nah, dari opsi C dan juga yang E, kalau kita lihat, kita perhatikan materinya sudah sesuai ya mungkin ya. Tapi kalau yang diinginkan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka jawaban yang kita pilih adalah yang C. Urean itu kan nanti berarti bagaimana siswa harus mampu menganalisis bagaimana suara gema dan gaung itu bisa terjadi, tidak hanya sekedar menjodohkan. Kalau menjodohkan gambar berarti kan hanya memilih saja, itu lebih mudah daripada yang opsi yang C, itu dia lebih berpikir tingkat tinggi, lebih hot. Next, indikator keempat. Disajikan data dalam pembelajaran muatan IPS, peserta dapat menganalisis manfaat penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran muatan IPS SD. Pembelajaran IPS bisa menggunakan berbagai media saat pembelajaran. Beberapa guru ada yang menggunakan media flash untuk membantu menjelaskan proses tumbukan lempeng tektonik. Manfaat media flash dalam proses pembelajaran adalah jadi selain nanti kita harus bisa memilih media yang tepat, kita juga harus tahu manfaat kita memilih media itu apa. Karena kan media kita pilih itu ada tujuannya masing-masing dan kita harus bisa tepat memilih media sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang A. Memperluas akses pembelajaran. B. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan. C. Memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. D. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Atau E. Membantu memvisualisasikan ide-ide. Oke, yang mana jawabannya? Iya, tepat sekali, jawabannya adalah yang E, yaitu membantu memvisualisasikan ide-ide. Jadi, karena materi yang akan disampaikan tentang proses tumbukan lempeng, dengan kita menggunakan media flash itu tadi, maka kita akan membuat hal tersebut menjadi lebih konkret. Kalau lebih konkret, bisa visualisasikan ide-ide, maka nanti akan lebih mudah dipahami. Otomatis nanti pembelajaran juga jadi lebih menyenangkan, lalu juga nantinya akan meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Next. Indikator selanjutnya adalah diberikan indikator pembelajaran kompetensi dasar sikap materi PPKN SD. Peserta dapat merancang alat evaluasi yang tepat. Disajikan indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Maka alat penilaian untuk ranah sikap pada KD materi PPKN tersebut adalah fokus di sini ya, ranah sikap. Kemarin sudah bahas alat evaluasi ranah pengetahuan dan juga keterampilan. Sekarang kita pilih yang ranah sikap. Kita pilih yang itu merupakan alat evaluasi untuk ranah sikap dan sekali lagi disesuaikan dengan materinya, dengan konteks materi di situ sesuai atau tidak. Yang A. Laksanakan sikapmu seperti aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dengan melaksanakan sikap itu udah sesuai dengan ranah sikap ya, dan ini juga materinya udah sesuai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita keep dulu. Teman-teman kalau untuk memudahkan mempelajari ini bisa download untuk ranah sikap taksonomi Bloom ya. Di situ kan tidak hanya biasanya tuh yang dipelajari yang pengetahuan ya. Yang ada C1 sampai C6. Ada selain itu ada ranah sikap, ada juga ranah psikomotor. Nah, itu juga harus kita pelajari, tidak hanya yang pengetahuannya saja gitu. Yang B. Jelaskan sikap yang sesuai dengan aturan kehidupan sehari-hari. Jelaskan ini sudah pasti merupakan
Alat evaluasi pengetahuan. Iya. C. Uraikan sikap yang tidak sesuai dengan aturan kehidupan sehari-hari. Uraikan juga betul sekali pengetahuan ya. D. Analisislah sikap yang tidak sesuai dengan aturan kehidupan sehari-hari. Analisis itu juga pengetahuan. E. Kaitkan sikap yang sesuai dengan peraturan dalam kehidupan sehari-hari dan cara memaknainya. Kita mengkaitkan sikap itu juga pengetahuan juga. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A, teman-teman. Ya, mudah ya ternyata belajar pedagogik, karena besok banyak sekali soal yang keluar tentang pedagogik. Silakan teman-teman pelajari analisis dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga lulus ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.